Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Anita Karlina, Aprilia Nur Surfianingrum, Fadia Khori Prastiwi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Neraca Pembayaran, Kurs Valuta Asing dan Kegiatan Perekonomian Terbuka. Hal-hal yang akan diterangkan yaitu 1. Neraca pembayaran, A. Bentuk dasar dari neraca pembayaran, B. Defisit dan surplus dari neraca pembayaran. 2. Kurs valuta asing, sistem kurs berubah tetap dan berubah bebas. 3. Masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. A. Bentuk masalah ekonomi dalam perekonomian terbuka, B. Kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara tertentu dalam suatu tahun tertentu. Neraca pembayaran dapat dibedakan kepada dua bagian, yaitu 1. Neraca berjalan, 2. Neraca modal. Neraca berjalan mencatat transaksi-transaksi 1. Ekspor dan impor barang tampak. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksikan oleh sektor pertambangan dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya. Kemudian 2. Ekspor dan impor jasa atau barang tak tampak. Nilai ekspor dan impor barang-barang tak tampak. Transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan, dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor atau diimpor, perbelanjaan para pelancong, dan pendapatan investasi yang meliputi keuntungan, bunga ke atas modal yang diinvestasikan, atau dividen. Kemudian yang selanjutnya pembayaran pindahan. Pembayaran pindahan neto ke luar negeri meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Kemudian yang kedua itu neraca modal, meliputi dua golongan. Yang pertama, aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Aliran modal jangka panjang meliputi dua jenis aliran modal, yaitu aliran modal resmi dan investasi langsung oleh pihak swasta ke negara-negara lain. Aliran modal resmi adalah pinjaman dan pembayaran di antara badan-badan pemerintah di sesuatu negara dengan negara-negara lain. Sedangkan investasi langsung swasta adalah penanaman modal langsung, yaitu investasinya berupa mendirikan perusahaan-perusahaan terutama perindustrian. Perbedaan di antara modal jangka panjang yang diterima dari luar negeri dengan modal jangka panjang yang dibayarkan ke luar negeri dinamakan neraca modal jangka panjang. Selanjutnya yaitu aliran modal keuangan swasta. Modal swasta dan kesilapan ketinggalan. Dalam akaun penting dalam neraca pembayaran meliputi akaun modal swasta dan kesilapan dan ketinggalan. Yang dimaksud dengan modal swasta adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta yang asal atau valuta lainnya. Pembelian saham-saham domestik oleh suatu perusahaan mutual pun di New York merupakan salah satu contoh dari aliran masuk modal swasta. Kemudian akaun kesilapan dan ketinggalan merupakan akaun yang menaksir besarnya aliran uang yang tidak dapat dicatat. Dalam setiap neraca pembayaran perlu ada akaun kesilapan dan ketinggalan untuk memastikan agar perhitungan aliran keluar dan aliran masuk adalah seimbang. Selanjutnya, cadangan valuta asing. Aliran, pembayaran, dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Perbedaan di antara keduanya dinamakan neraca keseluruhan. Neraca pembayaran dikatakan mengalami defisit apabila
apabila aliran pembayaran dan investasi yang dikeluarkan lebih banyak daripada aliran dan investasi yang diterima. Sedangkan neraca pembayaran dikatakan mengalami surplus apabila aliran pembayaran dan investasi yang dikeluarkan lebih sedikit daripada aliran dan investasi yang diterima. Kemudian, neraca pembayaran dikatakan seimbang apabila aliran pembayaran dan investasi yang dikeluarkan, investasi yang keluar dan masuk itu bernilai sama. Selanjutnya, neraca pembayaran selalu seimbang. Yang dimaksud neraca pembayaran selalu seimbang yaitu aliran uang dan modal ke luar negeri adalah sama dengan aliran uang dan modal yang masuk ke negara tersebut. Apa sih yang menyebabkan neraca pembayaran selalu seimbang? Jadi, yang menyebabkan neraca pembayaran selalu seimbang adalah dikarenakan ketidakseimbangan antara neraca berjalan dan neraca modal. Dan ketidakseimbangan ini akan diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral. Bisa dilihat di dalam contoh. Neraca berjalan mengalami surplus sebanyak 40 triliun. Neraca modal berjangka panjang mengalami surplus 20 triliun dan neraca keuangan swasta memperoleh defisit sejumlah 30 triliun. Sehingga dari data tersebut diperoleh neraca keseluruhan surplus 30 triliun. Surplus dalam neraca keseluruhan ini berarti negara itu menerima 30 triliun dari negara-negara lain. Ini menyebabkan cadangan valuta asing bank sentral itu menerima 30 triliun dari negara-negara lain. Ini menyebabkan cadangan valuta asing bank sentral bertambah dengan jumlah yang sama. Akibat dari pertambahan cadangan ini, maka neraca pembayaran telah menjadi seimbang. Selanjutnya yaitu neraca perdagangan dan pembayaran di Indonesia. Di Indonesia, neraca pembayaran disusun seperti yang ditunjukkan di dalam tabel berikut ini. Susunan neraca pembayaran ini dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Bisa dilihat di tabel neraca pembayaran Indonesia yang A transaksi berjalan, perkembangan ekspor dan impor, neraca perdagangan mengalami perbaikan yang sangat signifikan, yaitu surplusnya meningkat dari 6,2 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Kemudian perbaikan dalam neraca perdagangan ini menimbulkan efek yang positif terhadap neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit dalam tahun 1996 atau 97 sebanyak lebih dari 8 billion dolar, tetapi mengalami surplus pada tahun 2000 atau 2001 sebanyak hampir 8 miliar dolar. Defisit ekspor dan impor jasa neto meningkat dari 14,3 miliar menjadi 17,1 miliar. Itu transaksi modal. Transaksi modal dikelompokkan kepada nilai neto aliran modal kepada pemerintah dan nilai neto aliran swasta. Kemudian diperoleh kesimpulan berdasarkan perkembangan aliran modal yang diterangkan dalam jumlah 1 dan 2, pembalikan total terhadap tren aliran Indonesia pada tahun 1996 atau 97, aliran masuk neto yang merupakan gabungan aliran neto modal pemerintah dan modal swasta berjumlah 12,7 miliar dolar. Pada tahun 2000 atau 2001 aliran neto modal telah mengalami defisit sebesar hampir 6,8 miliar dolar. Kemudian yang terakhir itu yang C, selisih perhitungan. Nilai selisih perhitungan
meningkat dari 701 juta dolar menjadi lebih dari 3,8 miliar dolar. Pertambahan ini menggambarkan aliran modal yang tidak dicatat semakin meningkat. Nilainya yang positif berarti pada tahun 2000 atau 2001 aliran modal masuk ke Indonesia yang tidak dicatat semakin meningkat dan jumlahnya cukup besar. Selanjutnya yaitu neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan ini menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Padia. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga satu nilai mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Cara di dalam menentukan kurs valuta asing. Yang pertama, berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Yang kedua, ditentukan oleh pemerintah. Penentuan kurs dalam pasar bebas. Mengapa penduduk-penduduk suatu negara meminta suatu mata uang asing? Misalnya mata uang yen, Jepang. Sebab utama adalah untuk memungkinkan negara itu membeli barang-barang dari Jepang. Pemerintahan mata uang pasar bebas. Kurs pertukaran valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara ini adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Contohnya, yang pertama mata uang yen Jepang dan dolar Amerika Serikat. Apabila nilai dolar tinggi, misalnya kurs 1 dolar Amerika Serikat 200 yen, maka barang di Amerika Serikat relatif mahal. Apabila nilai mata uang dolar adalah rendah, misalnya 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 100 yen, maka barang-barang Amerika Serikat menjadi relatif murah. Penawaran mata uang asing. Penduduk Amerika Serikat akan menukar dolarnya kepada yen Jepang karena mereka ingin memperoleh barang-barang dari Jepang. Semakin banyak yen yang mereka peroleh dari penukaran setiap unit mata uang Amerika Serikat, semakin murah harga-harga barang Jepang apabila dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Ciri-ciri penawaran mata uang asing. Yang pertama, semakin tinggi harga suatu mata uang, maka semakin banyak penawaran mata uang tersebut. Yang kedua, semakin rendah harga suatu mata uang, maka semakin tinggi penawaran mata uang tersebut. Penentuan harga mata uang asing, gambar 12.1, permintaan dan penawaran ke atas dolar Amerika Serikat. Kurva permintaan ke atas dolar adalah DD. Kurva tersebut yang berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah seperti satu. Apabila harga dolar tinggi, permintaan ke atas dolar adalah sedikit, atau pada kurs 1 dolar sama dengan 250 yen. Hanya 1 billion dolar yang diminta. Dan 2, semakin rendah harga dolar, semakin banyak kuantitas dolar yang diminta. Misalnya, pada kurs 1 dolar sama dengan 100 yen, sebanyak 4 billion dolar diminta oleh orang-orang Jepang. Kurva seperti ini menggambarkan bahwa satu, apabila harga mata uang dolar rendah, penawaran dolar oleh orang-orang Amerika juga rendah. Misalnya, pada kurs 1 dolar sama dengan 500 yen, sebanyak 1 billion dolar saja yang ditawarkan. Dan 2, apabila harga mata uang dolar tinggi, lebih banyak mata uang dolar akan ditawarkan oleh orang-orang Amerika. Gambar 12.1 menunjukkan bahwa kurva D, D, dan SS berpotongan pada keadaan di mana harga tiap unit mata uang dolar adalah 1 dolar sama dengan 150 yen. Pada kurs pertukaran ini, permintaan dolar adalah sama dengan penawaran dolar, yaitu sebanyak 2,5 billion dolar. Keadaan ini berarti kurs valuta asing adalah 1 dolar sama dengan 150 yen.
dan kuantiti dolar yang diperjualbelikan dalam pasaran mata uang adalah sebanyak 2,5 billion. Penentu kurs pertukaran oleh pemerintah, gambar 12.2 pertukaran mata uang asing yang ditentukan. Maka sesuai dengan yang digambarkan dalam gambar 12.1, dalam gambar 12.2, kurs valuta asing apabila ditentukan oleh pasar bebas adalah 1 dolar sama dengan 150 yen. Pada kurs ini, permintaan dolar adalah sama dengan penawaran dolar, yaitu sebanyak 2,5 billion. Efek kenaikan permintaan. Gambar 12.3, perubahan permintaan dan penawaran ke atas valuta asing. Efek kenaikan permintaan dalam gambar A ditunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan permintaan mata uang US dollar, dan gambar B menunjukkan perubahan yang diakibatkan dan perubahan penawaran dolar. Dalam penggambar A dimisalkan bahwa pada mulanya permintaan ke atas dolar adalah DD dan penawaran ke atas dolar adalah SS. Sebagai akibat dari suatu kenaikan dalam permintaan ke atas dolar, kurva permintaan dolar bergerak dari DD ke D1 D1. Kurva pemerintahan yang baru ini kenaikan harga dolar dari 150 yen setiap unit menjadi 200 yen setiap unit dan menambahkan kuantitas valuta dolar yang diperjualbelikan dalam pasaran valuta asing dari Q1 unit menjadi Q2 unit. Efek perubahan penawaran. Kurs pertukaran untuk setiap dolar turun dari 200 yen menjadi 150 yen dan kuantitas mata uang dolar yang diperjualbelikan bertambah dari A menjadi B. Maka kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar dinamakan kurs pertukaran berubah bebas atau kurs pertukaran terapung. Sedangkan kurs pertukaran yang ditentukan pemerintah dinamakan kurs pertukaran tetap atau kurs pertukaran resmi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka ke atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. B. Perubahan harga barang ekspor dan impor barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaik ekspor, dan apabila harganya naik, maka ekspornya akan berkurang. C. Kenaikan harga umum atau inflasi. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai suatu valuta asing. D. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. E. Pertumbuhan ekonomi. Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi pada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Kurs pertukaran dan neraca pembayaran. Sistem kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar berkecenderungan akan menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus dalam neraca pembayaran, sedangkan kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah berkecenderungan menimbulkan neraca pembayaran yang tidak seimbang. Neraca pembayaran dalam sistem kurs tukaran berubah bebas. Bagaimana sistem kurs berubah bebas berkecenderungan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dapat diterangkan dengan bantuan gambar 12.4, di mana kurva DD menggambarkan permintaan penduduk Indonesia ke atas mata uang baht Thailand, dan kurva SS menggambarkan keinginan penduduk Thailand menawarkan baht mereka kepada penduduk Indonesia. Berdasarkan kepada persilangan di antara kurva DD dan SS, maka dapat disimpulkan bahwa kurs pertukaran adalah 1 baht sama dengan 200 rupiah. Neraca pembayaran dalam sistem kurs pertukaran tetap.
Gambar 12.5 menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas dolar Amerika Serikat dan Indonesia. Kurva SS menggambarkan jumlah valuta dolar yang ditawarkan oleh penduduk Amerika Serikat kepada penduduk Indonesia. Sedangkan kurva DD menggambarkan permintaan penduduk Indonesia ke atas dolar US. Maka apabila kurs pertukaran ditentukan oleh pasar bebas, setiap unit dolar US adalah sama dengan Rp10.000. Secara umum dapat dibuat rumusan yang berikut. Oleh karena kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah selalunya berbeda dengan kurs yang ditetapkan oleh pasar bebas, maka dalam sistem kurs pertukaran tetap, neraca pembayaran akan cenderung dalam keadaan tidak seimbang. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi suatu negara menjadi lebih rumit, dan kebijakan yang perlu dirumuskan dan dilaksanakan pemerintah perlu difikirkan dengan lebih baik. Pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh sesuatu perekonomian terbuka akan berbentuk salah satu dari 4 masalah berikut. Yang pertama, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Yang keempat, perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Kebijakan memindahkan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dijalankan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah yang dinyatakan di bawah ini. A. Melakukan pembatasan impor. Ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor atau tarif. B. Menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Pemerintah atau melalui bank sentral mencatat penggunaan mata uang asing. Yang C. Menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Langkah ini menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal yang akan mengurangi impor. Sebaliknya, barang ekspor menjadi murah di pasar luar negeri dan akan menambah ekspor. Langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing adalah: yang pertama, memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Insentif-insentif di antara lain adalah membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak atau free trade zone, memberikan kemudahan pinjaman, atau memberi subsidi ekspor. Yang B. Mewujudkan kestabilan upah dan harga. Penambahan ekspor sangat tergantung kepada kemampuan ekspor negara untuk bersaing di luar negeri. Salah satu faktor yang menentukan kapasitas bersaing adalah biaya produksi yang rendah. Untuk memastikan agar biaya produksi tetap rendah, upah dan harga barang dalam negeri perlu distabilkan. Yang ketiga, menurunkan nilai valuta. Seperti setelah diterangkan di atas, menurunkan nilai valuta bukan saja akan dapat mengurangi impor, tetapi juga menambahkan ekspor. Kebijakan pengurangan perbelanjaan. Kebijakan pengurangan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi pembelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kebijakan pengurangan perbelanjaan ini dilakukan apabila A. Perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan di samping itu juga inflasi telah terwujud. B. Dalam perekonomian terdapat defisit yang berkepanjangan dalam neraca pembayaran. Kebijakan mengurangi perbelanjaan dapat dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah berikut. A.
Menaikkan pajak pendapatan. Pajak ini akan mengurangi pendapatan disposable dan pengurangan ini akan mengurangi konsumsi rumah tangga. B. Menaikkan suku bunga dan menentukan penawaran utang. Tujuan ini dapat dicapai dengan menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan tingkat cadangan minimum dan menaikkan suku bank atau suku diskonto. Yang C. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah adalah sebagian dari pengeluaran agregat, maka pengeluaran pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat. Langkah ini dan langkah yang dinyatakan dalam A digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Devaluasi atau penurunan nilai valuta. Devaluasi adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing. Sebagai contoh, misalkan pada mulanya $1 US sama dengan 7.500. Apabila kurs itu diubah pemerintah menjadi 1 US dollar sama dengan 10.000, maka dikatakan bahwa Indonesia telah mendevaluasi mata uangnya. Efek-efek yang mungkin ditimbulkan oleh devaluasi adalah A. Ekspor akan bertambah. B. Impor berkurang. C. Kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran. D. Pendapatan nasional akan bertambah. E. Inflasi. F. Halangan perdagangan impor. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mensukseskan devaluasi adalah A. Ekspor negara itu elastis. Hanya dalam keadaan ini hasil penjualan ekspor bertambah. B. Permintaan impor negara itu adalah elastis. Apabila permintaan impor elastis, devaluasi mengurangi jumlah impor dengan tingkat yang lebih tinggi dari penurunan nilai mata uang. Maka pengeluaran ke atas barang impor akan menjadi lebih kecil dari sebelum devaluasi. Yang C. Di dalam negeri tidak berlaku inflasi. Apabila devaluasi mengakibatkan inflasi di dalam negeri, barang ekspor dan barang buatan dalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Yang D. Negara lain tidak melakukan reaksi balasan dan melakukan devaluasi pula. Apabila negara-negara lain melakukan tindakan yang sama, devaluasi tidak akan memberikan seberang efek kepada neraca pembayaran dan perekonomian negara. Langkah seperti itu akan dijadikan apabila negara lain tersebut merupakan partner dagang yang sangat penting. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, kami memohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.